Yahweh justru melarang, betul tidak, menyembah tentara-tentara langit. Dalam kitab suci mereka disebutkan yang boleh memanggil nama itu hanya orang Arab dan orang Islam. Bayangkan, itu kitab suci mereka menerangkan. Maka itu Malaysia sudah mengeluarkan undang-undang sejak 5 Januari 2007 yang lalu, 2007. Karena mereka negara Islam, bahwa orang lain apalagi agama yang tidak boleh menyebut nama itu. Sekian kali Majelis Ulama Indonesia minta kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Salah satunya fotokopinya saya terima ketika Kolonel Situmorang, salah satu penerjemah Alkitab itu, menunjukkan fotokopi surat dari MUI. Minta dengan sangat supaya kitab suci orang Kristen jangan memanggil nama Tuhan kami. Saya kembali lagi, sejarahnya begini. Lalu bagaimana di kitab suci kita ada nama awal abad 17, jadi tahun 1600-an. Seorang penerjemah Alkitab bahasa Melayu yang pertama, itu orang Belanda. Waktu itu dia belum ketemu orang Melayu yang Kristen. Masih pakai tanah Melayu, belum ada Indonesia. Ketika dia akan menyebut kata Adonai dan kata Kurios di dalam bahasa asli Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dia itu kesulitan. Ini cocoknya apa? Adonai dan Kurios salah satu. Apa ini? Termasuk Elohim. Karena mayoritas di tanah Melayu itu Muslim dan Tuhan mereka adalah Allah, maka penterjemah ini ambil yang dipakai oleh mayoritas. Nah, yang salah dari kita adalah rancu antara nama dengan pangkat. Kalau tadi dalam bahasa Inggris jelas proper nouns dengan apa satu istilah Pak? Common name dengan proper name. Nah, ini yang rancu. Saudara, karena berabad-abad konsep Tuhan di benak kita di tanah Melayu ini adalah Allah. Sehingga Allah itu bukan lagi nama buat kita, tapi dia pangkat. Sama seperti, saya sebut 2 contoh saja. Saudara, kenapa orang-orang yang kelahiran sebelum tahun 80-an, orang-orang yang lahirnya sebelum tahun 80-an, jawab pertanyaan saya. Kalau menyebut pasta gigi itu apa? Odol. Padahal odol itu nama. Pasta gigi yang pertama kali masuk ke Indonesia buatan negara Belanda itu mereknya Odol. Nah, lucu bukan kalau baru tahu sekarang itu? Jadi pasta gigi itu bukan odol. Kalau odol itu pasta gigi. Oke, ngerti? Yang berikut, yang lahir sebelum tahun 80-an. Kalau kita menyebut bola lampu, apa itu? Bukan neon, neon itu yang itu, bola lampu. Bohlam itu nama. Itu dari bahasa Belanda, bohlam, lamnya itu lampu. Itu dari bahasa Belanda. Tapi secara umum bukan itu. Masih ingat kata-kata dog? Sama. Bohlam yang pertama masuk ke Indonesia mereknya dog. Itu juga buatan Belanda. Nah, karena kita tidak punya kata itu, termasuk pasta gigi kan baru-baru saja pasta gigi. Dulu belum ada kata pasta gigi. Saya lahir tahun 50-an, jadi saya tahu batasnya di mana perubahan itu. Odol semua namanya. Padahal odol itu merek, bukan apa istilahnya, bukan barangnya, itu mereknya. Seperti dog juga. Kenapa kita sebut dog? Karena pertama kali masuk mereknya dog. Bukan bohlam, itu bahasanya, bahasa Belandanya. Oke, sampai sekarang kita sebut bola pijar. Kenapa pijar? Karena dia berbijar-bijar begitu. Nah, itu bahasa Indonesianya. Nah, begitulah kata Allah. Nama jadi sebutan. Nah, kalau kita tidak mau merubah, oke, sebelum itu saya lanjutkan dulu. Sejarah mencatat begini. Kerajaan-kerajaan di bumi Nusantara itu yang tertua justru di tanah saudara sini. Kutai itu kerajaan tertua di tanah Melayu. Sebelum kerajaan-kerajaan di Kelantan, di Pahang, Sriwijaya, di Riau, dan seluruh kerajaan Mataram, Majapahit, Edoho, Kediri, Singosari, maka Kutai itu pertama di tanah Melayu ini. Dari Kutai mereka menyebar sampai ke Semenanjung Malaka.
semua itu dulu kerajaan Hindu dan sedikit Buddha. Ketika Islam masuk, maka seluruh kerajaan itu takluk kepada Islam dan jadi Islam. Pertanyaan saya, seandainya Hindu tidak kalah, maka kerajaan-kerajaan di tanah Melayu itu kerajaan Hindu, kira-kira kan kata Allah yang disebut di kitab suci kita pasti Wisnu. Karena Wisnu itu Tuhan mayoritas. Nangkap nggak sekarang arti ini, saudara? Nah, ini rancunya itu di situ. Jadi kalau Hindu tidak kalah, penerjemah bahasa Melayu kitab suci pertama kali akan menggantikan kata Wisnu untuk Adonai, untuk Elohim, untuk Kurios. Karena tidak ada kata lain. Kata Tuhan itu baru. Kapan barunya? Ketika orang-orang Belanda yang punya banyak pegawai dan pembantu, orang inlander, penduduk asli. Nah, di situ ada kata Tuan. Kata Tuan itu bahasa asli ya dari bahasa Melayu. Ada kata Tuan dan Puan bahasa Melayunya itu. Nah, dari Tuan yang adalah bos, maka ditambah kata huruf H jadi Tuhan. Nah, itu baru. Sebelumnya tidak ada kata itu. Nah, kalau kita menelusuri sejarah ini, sebetulnya kita itu nggak usah bingung. Nama dengan predikat atau pangkat itu beda. Oke, saya lanjutkan pemilihan begini. Siapa Presiden Amerika Serikat sekarang? Barack Hussein Obama. Dari tadi kata Barack adalah kata Barak itu memang kata berkat. Orang Swahili dari bahasa itu yang dipakai oleh Nigeria, Barak, mereka juga kata berkat. Barak itu. Barack Hussein Obama adalah Presiden Amerika Serikat. Siapa Presiden Republik Indonesia yang sekarang? Susilo Bambang Yudhoyono. Dengarkan contoh. Karena terbiasa, misalnya Barack Obama itu nggak turun-turun jadi presiden sampai sekian periode, maka kata Barack sudah bukan lagi nama, tapi jadi pangkat. Seperti odol, dog tadi itu sudah hilang artinya, tapi sudah jadi nama. Padahal bukan itu. Apa yang terjadi? Kalau Barack itu jadi kata presiden, menjadi kata pangkat, maka kita akan membeli gini, Barack Susilo Bambang Yudhoyono. Ngerti maksudnya? Kenapa kita jadi panggil Barack Bambang Susilo Yudhoyono? Karena sudah berubah seperti odol, seperti dog tadi. Kamu beli odol merek apa? Close up. Oh, enggak enak close up, enak Pepsodent. Masuk odol Pepsodent. Nah, ributnya odolnya. Padahal odol itu sendiri sudah pasta giginya. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Nah, jadi jangan bingung. Allah itu nama dan pribadinya masih ada di dalam Ka'bah. Kembalikan pada yang punya nama. Amin, kembalikan. Karena dia bukan Tuhan kita. Sekarang sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, maka Istana Negara yang di Jalan Merdeka di Jakarta itu dibuka untuk umum hari Sabtu dan hari Minggu. Tapi daftar dulu ke sana. Saya mau tanya kepada saudara, apa yang terjadi kalau saudara pas datang ke istana, kebetulan Bapak Presiden Republik Indonesia yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono itu ada di istana. Begitu saudara ketemu, nyapa gini, selamat pagi Bapak Barack Obama. Salah atau tidak? Kenapa salah? Ayo cepat jawab, kenapa salah? Oke, tapi nggak salah juga, sebab Barack Obama itu presiden. Loh, betul nggak? Barack Obama itu kan presiden, masa dia lurah atau Pak RT? Nah, dia presiden hanya, nah ini keterangannya, dia bukan presiden Republik Indonesia. Kalau kita ke Amerika, lalu ketemu presiden Amerika, juga jangan panggil selamat pagi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, salah juga. Walaupun Susilo Bambang Yudhoyono presiden. Nah, ini rancunya. Kalau orang tanya kepada saya, jadi menurut Pak Daniel, Allah itu Tuhan atau bukan? Saya jawab, dia itu Tuhan. Saya nggak ragu-ragu. Tapi bukan Tuhan saya. Barack Obama itu presiden. Nggak usah diperdebatkan, ngapain? Loh, betul tidak? Banyak orang berdebat dengan nama Allah. Untuk apa diperdebatkan? Dia memang Tuhan.
Aminkan, jangan ragu-ragu. Tapi Tuhannya Muslim.